rahasia dibalik dipilihnya Jazirah Arab untuk menjadi tempat Nabi akhir zaman, untuk bangkitnya atau dilantiknya Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad SAW, yang kemudian sering kita mendengar dari orang, kenapa Rasulullah diutus setengah bangsa Arab? Ada apa dengan bangsa Arab seperti itu? Kenapa tidak diutus di bangsa yang lain? Misalnya di Nusantara, kan orang Nusantara kan baik-baik nih, ya gak? Khair orang Indonesia. Kenapa Rasulullah nggak diutus di Indonesia? Orang Indonesia ini baik banget, apalagi di wilayah-wilayah tertentu yang memang orangnya kalem-kalem, lembut-lembut ya. Kita sering dengar bercandaan teman-teman kita tuh sampai-sampai kalau ada yang diinjek kakinya dia yang minta maaf, saking baiknya. Maaf Pak, kaki saya keinjek nih. Saking baiknya, kakinya keinjek dia yang minta maaf tuh, subhanallah ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak diutus di Eropa, di Nusantara, atau di Asia, atau di belahan dunia lainnya? Ada apa dengan bangsa Arab? Dulu-dulu ya, manusia itu kan, kita ini semakin hari semakin belajar, wawasan kita semakin bertambah. Dulu-dulu saya waktu belum baca kitab ini, belum dengar keterangan dari ulama, waktu masih anak-anak, masih muda, kita suka mendengar ada orang-orang yang bahkan saya dengar langsung mereka di atas mimbar, mereka saat berceramah atau menyampaikan tausiah mereka, khususnya di acara-acara di momentum yang ada hubungannya sama Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, kenapa Rasulullah SAW diutus di tengah bangsa Arab? Karena bangsa Arab itu bangsa paling bobrok di dunia pada saat itu, begitu. Saya sering dengar tuh, saya sendiri dengar, bukan kata orang. Bangsa paling bobrok sampai disebut era jahiliyah. Jadi kalau Nabi Muhammad sudah berhasil di tempat yang paling bobrok, apalagi di tempat yang lain akan lebih mudah, begitu. Pernah dengar gak Bapak kayak begitu? Pernah dengar ya? Dan itu fatal banget. Itu salah besar dan itu bahaya banget. Untuk agama seseorang, bahaya. Itulah dia mungkin efek daripada kebodohan, efek daripada orang yang memahami agama tanpa ilmu atau tanpa guru, seperti itu jadinya. Malah menjas buruk sesuatu yang Allah anggap baik, begitu. Apa rahasia, apa hikmah dibalik diutusnya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi yang sempurna, Nabi yang paripurna, yang syariatnya tidak terbatas di wilayah teritorial tertentu atau di masa tertentu, tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Jadi di zaman kapanpun, di masa kapanpun, dan di daerah manapun syariat beliau akan selalu relevan, selalu cocok. Nabi yang segitu sempurnanya, syariat yang sedemikian sempurnanya, kitab suci yang segitu sempurnanya, ada apa Allah pilih bangsa Arab untuk menjadi tempat muncul dan lahirnya syariat tersebut? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ya, sebenarnya kalau ada orang tanya kenapa Nabi Muhammad diutus di bangsa Arab, sebenarnya buat kita orang Islam, buat kita orang mukmin, cukup ayat Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih faham, Allah lebih mengerti di mana dia tempatkan risalahnya. Nah, karena dari itu, dari ayat itulah kemudian ulama mengkaji, mencari tahu hikmah, apa rahasianya. Ada banyak hikmah dan ulama telah mengkaji ini, dan saya yakin mungkin sebagian daripada antum ada yang sudah membaca, sudah mengkaji itu ya. Tapi nggak ada salahnya kita ulang, karena mengulang-ulang sesuatu yang manis itu tetap manis, katanya begitu. Yang pertama, hikmah secara geografis, katanya. Secara geografis, secara wilayah teritorial, bangsa Arab itu berada di tengah-tengah untuk mempermudah penyebaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia, begitu. Dan kita tidak akan memahami ini kecuali kalau kita melihat peta. Dan peta zaman sekarang sama peta zaman dahulu beda. Bukan beda tempatnya, bukan, tapi orang-orangnya. Di zaman dahulu itu ada wilayah tertentu yang dikuasai oleh Romawi dan wilayah tertentu yang dikuasai oleh Persia. Ada dua kekuasaan besar pada saat itu. Dan tempat yang paling strategis untuk penyebaran agama Islam itu kalau posisinya pertama muncul di tengah bangsa Arab, khususnya di kota Mekah. Jadi hikmah yang pertama itu supaya memudahkan agama Islam ini menyebar ke seluruh penjuru. Karena Rasulullah SAW, Allah sebutkan di Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ illa kafatan linnas.
kami tidak mengutus engkau wahai Rasul kecuali untuk seluruh umat manusia. Bu'ithtu ilal ahmari wal aswad. Aku diutus untuk orang yang berkulit hitam sampai orang yang berkulit merah semuanya. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih. Allah berfirman di Al-Quran, setiap rasul kami utus di kaumnya masing-masing dengan bahasa kaumnya masing-masing, berbeda dengan Rasulullah SAW yang paripurna. Jadi seluruh penjuru bumi ini memang akan kena jangkauan dan kena kewajiban untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka tempat pertama keluar itu sangat pengaruh. Dan bangsa Arab ini atau Mekah pada saat itu menjadi tempat yang paling strategis. Kok begitu? Bukannya ada tempat yang lain yang lebih strategis? Kita perhatikan, dulu Mekah itu menjadi titik kumpul manusia. Tidak ada satupun tempat yang menjadi titik kumpul manusia, menjadi magnet kehidupan manusia kecuali Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ditambah lagi dengan firman Allah, dikuatkan dengan pernyataan Allah berfirman di Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya tempat ibadah, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk seluruh umat manusia adalah yang ada di Mekah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid pertama, masjid tertua dalam sejarah kehidupan manusia itu Masjidil Haram. Sehingga bangsa Arab mereka setiap tahun haji, setiap tahun. Orang dari mana-mana tuh datang ke situ. Nah, memudahkan Nabi, tidak perlu Nabi ke sana dan ke sini, ke sana dan ke sini. Walaupun nanti akhirnya kemudian bisa menjadi sebabnya orang Madinah masuk Islam karena mereka pergi haji, kemudian ketemu Rasul dan seterusnya. Setelah itu nanti ke Romawi dan seterusnya. Jadi hikmah yang pertama, kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di tengah bangsa Arab adalah karena hikmah secara geografis. Tempat yang strategis, posisi di tengah, ke Yaman dekat, ke Najran dan sekitarnya, sekitaran kota Mekah situ, ke Habasyah dekat, kemudian juga ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Romawi pada saat itu. Ada wilayah-wilayah tertentu yang memang sudah dikuasai Romawi karena Romawi kekuasaannya sangat besar. Ya, sehingga mempermudah Nabi. Karenanya kita tahu di tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah, Nabi mengutus 7 orang sahabat untuk membawa surat masing-masing kepada pembesar-pembesar di saat itu, kepada penguasa Heraklius, kepada Raja Najasyi, kepada Kisra, dan kepada pemimpin-pemimpin yang lainnya. Ya, setelah Nabi hijrah ke kota Madinah pada saat itu. Jadi hikmah yang pertama itu. Ditambah lagi Mekah ini, kalau kita lihat mungkin secara penelitian atau para ilmuwan-ilmuwan mengkaji, Mekah ini sebenarnya titik tengah bumi sebenarnya. Ya, titik tengah bumi. Sehingga para astronot-astronot itu katanya mendapatkan sesuatu yang berbeda di kota Mekah. Kalau mereka lihat secara ilmu astronomi, kota Mekah ini memang berbeda katanya. Ditambah lagi, saya tidak ngerti masalah jam itu. Kan kalau jam itu katanya paling akurat mulai start waktu itu kan di London katanya ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi penelitian-penelitian bahkan sebenarnya kota Mekah itu lebih daripada kota London. Walhasil kota Mekah ini memang banyak keistimewaan. Dan itu menjadi tempat yang sangat strategis untuk memulainya Allah Subhanahu wa taala akan risalah yang sempurna yang dibawa oleh Nabi yang sempurna, Nabi Muhammad SAW. Itu hikmah yang pertama, geografis. Memang Allah punya tujuan agama Islam ini supaya lebih cepat dan lebih mudah menyebar ke wilayah-wilayah sekitar kota Mekah.